Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, Rabu, tanggal 10 September 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas berkat dan pertolongannya kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nas renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Roma pasal 8 ayat 31, dikatakan demikian. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Demikian firman Tuhan. Tema renungan, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Apakah artinya ini di dalam kehidupan kita? Tentu jawabnya adalah tidak ada. Pertanyaan ini sebenarnya adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, sebab tidak akan ada yang melawan kita kalau Allah di pihak kita. Memang ada banyak kuasa yang dapat melawan kita. Banyak persoalan, pergumulan yang dihadapi oleh orang percaya di dalam kehidupannya, tetapi Allah dapat memakai itu untuk kebaikan kita. Kita dapat melihatnya di dalam ayat 28. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kita baca sekali lagi. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Perkataan yang mengatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini membuat kita semakin percaya kepada Allah. Kalaupun ada yang berusaha melawan kita, mereka akan dipakai Allah untuk mendatangkan kebaikan kita. Semua itu adalah untuk membuat rencana terbaik di dalam hidup kita. Jikapun kita memiliki lawan, hal itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Sebab rencana Allah adalah rencana untuk menyelamatkan kita. Seseorang bisa saja putus asa karena persoalan yang dihadapi, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa bersama dengan kita. Hal itu berarti jika sesuatu hal terjadi kepada kita, tidak usah marah, tidak usah kecewa, tetapi renungkan apakah ada di balik itu ada sesuatu yang mau disampaikan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, membuat sesuatu rencana yang baik kepada kita. Orang percaya selalu harus percaya jika Allah di pihak kita, tidak akan ada yang melawan kita. Camkan itu. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan Tuhan kepada kami, atas kepastian kasih Allah yang tidak dapat dilakukan oleh kuasa apapun. Apapun yang terjadi pada orang percaya tidak dapat memisahkan kita dari Allah. Justru penderitaan menolong kita untuk menyadarkan kita agar lebih dekat dengan Tuhan. Melalui penderitaan, kami justru akan semakin merasakan kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk dapat melihat semua penderitaan itu dari sudut Kristus yang senantiasa mengasihi kami, baik maut maupun hidup, malaikat, pemerintah, kuasa-kuasa, dan makhluk-makhluk lain tidak dapat memisahkan dari kasih Tuhan yang ada di dalam Kristus. Untuk itu Tuhan, ajar kami untuk selalu mendekatkan diri dan berpengharapan pada kasih Kristus lewat ketaatan kami, dan kami senantiasa menghidupi firman Allah dalam hidup kami. Kami juga berdoa untuk para pendengar renungan pagi ini, anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, di kantor, di perjalanan, atau sedang di sekolah. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi mereka. Buatlah usaha dan pekerjaan mereka selalu berhasil. Dan apabila ada di antara mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing atau di rumah sakit, kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menyembuhkan mereka. Jika di antara mereka ada yang mengalami masalah-masalah seperti masalah keluarga, masalah hukum, masalah sosial, Tuhan kiranya campur tangan dan menolong mereka agar mereka dapat keluar dari masalah yang mereka hadapi, dan mereka yang mengalami duka atau bersedih, Tuhan kiranya menghibur mereka. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.